Setiap orang pasti pernah merasakan kesesakan, penderitaan, pergumulan, masalah dalam hidupnya, sehingga ada masa-masa di mana kita merasakan bahwa Tuhan jauh atau meninggalkan kita. Ada masa-masa di mana kita merasakan bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita, yang membuat kita jatuh dan menjadi terpuruk. Ternyata hal ini juga dialami oleh pemazmur. Dalam Mazmur pasal 77 yang menjadi teks bacaan firman Tuhan ini merupakan seruan hati dari seseorang yang sedang dalam kesesakan jiwa. Perhatikan ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ini merupakan ungkapan keluh kesah karena penderitaan hidup. Pemazmur menceritakan kondisi imannya yang mulai ragu akan kesetiaan Allah. Dalam keraguan dan dalam kelemahan iman yang dialaminya, bahkan mulutnya pun kemudian berkata, "Sudah lupakah Allah menaruh belas kasihan?" Ayat 10 bagian A dalam bacaan kita tadi. Pemazmur merenung, mengapa Tuhan yang dulu begitu nyata tetapi sekarang terasa jauh. Ia mempertanyakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan janji Tuhan. Dan ini menggambarkan krisis iman ketika penderitaan mengaburkan pandangan kita kepada kebaikan Allah, kasih setia Allah, sehingga kita tidak mampu untuk melihatnya. Dan memang demikianlah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, ya. Tidak bisa kita pungkiri, tak bisa kita ingkari. Seringkali kita merasa terpenjara dengan begitu banyak masalah, begitu banyak kesesakan, pergumulan yang kita alami. Semua itu bagaikan dinding tebal yang menghalangi pandangan kita untuk bisa melihat kasih, anugerah, dan kebesaran kuasa Allah. Terkadang kita hanya fokus pada penderitaan yang kita alami, sehingga kita tidak mampu lagi melihat kebaikan Tuhan yang justru lebih besar dari semua penderitaan, dari semua masalah, dari semua pergumulan yang kita alami dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam bacaan firman Tuhan ini kita pun melihat bagaimana pemazmur kemudian mengambil sebuah keputusan untuk mengalihkan pandangannya, mengubah fokusnya, fokus pada penderitaan, kemudian berubah fokus kepada Tuhan, fokus pada perbuatan, pekerjaan Tuhan di masa lampau, pembebasan Israel dari perbudakan di tanah Mesir, ya, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15 menggambarkan tentang hal ini.
bagaimana kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika mereka sedang di padang gurun, ketika mereka haus Tuhan menyediakan minuman, ketika mereka lapar Tuhan memberi mereka makanan roti dari sorga, yaitu manna. Kemudian mereka juga diperkenankan untuk melihat mujizat-mujizat Allah, perbuatan besar Allah yang dilakukan, yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, yang seharusnya membuat mereka mengagungkan Tuhan, bahwa luar biasa Tuhan Allah kita yang hidup, yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan ini. Di tengah keraguan dan krisis iman yang pemazmur alami, ia pun kemudian menyadari bahwa semua keluhan dan keraguannya itu sesungguhnya tidak berdasar, ya. Sungguh tidak berdasar, sehingga dalam ayat 12 kemudian pemazmur pun mengatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purba kala. Nah, belajar dari pemazmur, mari kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Mari kita melihat catatan-catatan kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkinkah kita bisa menghitungnya? Tentu saja tidak, ya. Saya kira tak seorang pun di antara kita yang bisa menghitung berapa banyak kebaikan Tuhan, berapa banyak berkat Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan ini. Karena terlalu banyak, sungguh terlalu banyak kasih setia Tuhan sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Dan saya kira ini menjadi suatu bukti bahwa sungguh besar kesetiaan Tuhan, sungguh besar kebaikan Tuhan, dan kasih setianya ini, kebaikannya ini akan terus dinyatakan sepanjang kehidupan kita. Dan jika dulu, ya, jika sebelumnya di masa yang lalu tangan Tuhan bisa melakukan begitu banyak perkara-perkara yang besar, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, maka kita pun harus percaya bahwa sekarang ini pun Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan yang dulu membelah laut di Beraung, Tuhan yang dulu menuntun perjalanan kehidupan umat Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, Dia masih bekerja sampai hari ini. Dan tangannya yang perkasa itu masih sanggup menolong kita, dan kita masih bisa melihat mujizat-mujizat Allah, perbuatan besar Allah dalam kehidupan kita, ya. Jadi bukan hanya umat Israel pada masa lampau, tapi kita juga sebagai umat Israel yang hidup di zaman sekarang ini, kita juga tetap bisa merasakan kasih, kebaikan, bahkan melihat kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu bersyukurlah orang punya Allah yang hidup. Bersyukurlah orang punya Allah yang maha kasih, maha baik, maha pengampun, dan tidak ada Allah lain sama seperti Allah kita. Allah yang sungguh-sungguh setia menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan Allah itu tidak akan pernah berubah. Dia tetap sama, dulu, kini, sampai selama-lamanya.
yang setia, tak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian Alkitab yang kita baca saat ini mengingatkan kepada kita bahwa kesesakan, kesulitan, penderitaan adalah bagian hidup kita yang tak bisa kita hindari. Selama kita masih ada dalam dunia ini, kita masih akan terus berhadapan dengan semua itu. Nah, oleh sebab itu, lewat firman Tuhan hari ini kita bisa belajar beberapa hal dari dalamnya. Yang pertama, hadapi masalah, kesulitan, gumul, penderitaan dengan iman. Ketika masalah datang, jangan menyerah, jangan putus asa, tapi berserulah kepada Tuhan dalam puji-pujian dan doa. Ya, kalau orang dalam kesesakan, lalu orang menyanyi, memuji-muji Tuhan, luar biasa kuasanya, ya. Sebab di dalam pujian juga itu ada kuasa, bukan hanya di dalam doa, ya. Jadi kalau kita dalam kesesakan, dalam penderitaan hidup, lalu kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ya, itu akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan untuk bisa terus melangkah menjalani kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi kita. Karena ketika Tuhan mengizinkan kita untuk berhadapan dengan masalah, kesulitan, maka Tuhan itu sendiri yang akan menolong kita. Tidak ada orang lain. Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan, yang akan memberikan jalan keluar. Sebab Tuhan sanggup menolong kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini adalah renungkanlah selalu kebaikan Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 103, di sana juga pemazmur mengingatkan kita, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Karena ketika kita selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan, maka akan menjadikan kita sebagai orang yang tahu, melihat diri kita, siapa diri kita ini, ya, bahwa sesungguhnya kita ini tidak berarti tanpa Tuhan, dan semua yang ada pada kita, semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati, yang kita peroleh dalam hidup ini hanyalah pemberian Tuhan yang dititipkan bagi kita. Kalau Tuhan mau ambil, maka Tuhan akan mengambilnya, ya. Dan kalau kita selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan, maka akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang tahu bersyukur, karena kita tahu bahwa semua adalah milik dari Tuhan. Dan akuilah bahwa Dialah Allah yang berkuasa dan sungguh ajaib, yang bertindak dalam sejarah dan juga dalam kehidupan kita manusia. Dan ingatlah selalu bahwa iman akan bertumbuh, ya, ketika kita mau selalu mengalihkan pandangan kita dari penderitaan, kemudian kita melihat kepada Tuhan. Iman itu akan bertumbuh ketika kita mau senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan akan senantiasa menyatakan syukur hanya kepada Tuhan. Hal yang ketiga, percayalah pada kesetiaan Tuhan dan kuatkan iman melalui firman Tuhan. Artinya bahwa kita juga harus tekun membaca firman, ya. Sebab dari dalam firman kita akan memperoleh kekuatan, kita akan memperoleh pengharapan ketika kita harus berhadapan
dengan berbagai hal yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Meskipun tidak selalu mudah, tapi kita diingatkan untuk tetap percaya dan selalu percaya pada kuasa, kasih, dan kesetiaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan sambil kita terus percaya bahwa Tuhan yang dulu telah menuntun umatnya masih memegang tangan kita sampai hari ini. Dia tidak akan pernah melepaskan tangannya. Dia akan selalu setia berjalan bersama dengan kita, menyertai kita, memberkati kita sampai akhir kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, firman-Nya memberkati kita semua. Amin.